Getarkan hatimu, ubah pikiranmu. Tuhan hadir berbicara padamu. Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat kita berbagi inspirasi dan memperkuat iman. Kali ini kita akan merenungkan penjelasan epistel di Minggu Reminis Cere 16 Maret 2025. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap kata yang kami dengar menguatkan iman dan menuntun hidup kami dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat 21 ditambah pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian firman. Bapak saudara, kita bisa membayangkan suatu ketika berada di satu bandara yang asing. Kemudian di sekitar kita orang-orang sibuk dengan tujuan mereka sendiri. Ada yang terburu-buru, ada yang bersantai, ada yang kebingungan. Ada yang kita punya tiket pulang tetapi pesawatnya belum datang. Maka kita duduk di kursi tunggu mengenakan pakaian yang berbeda dari kebanyakan orang. Kadang logat bicara kita terdengar asing. Orang-orang mungkin memandang kita aneh, tapi kita nggak peduli dengan mereka. Kita tahu ini bukan rumah kita. Kita hanya menunggu waktu untuk pulang. Sesungguhnya itu adalah satu gambaran hidup kita sebagai orang percaya. Kita adalah warga surga yang sedang menunggu kepulangan kita ke tanah air yang kekal. Tapi sambil menunggu kita hidup di dunia yang asing, dunia yang mengukur nilai dari harta, penampilan dan kekuasaan, dunia yang menawarkan kebahagiaan yang semu, tapi tak pernah memuaskan jiwa daripada manusia. Kalau kita membaca Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga 17 sampai dengan 21 dan pasal 4 ayat 1 ini, Paulus sedang menulis dengan penuh semangat tentang peziarah yang tahu tujuan akhir daripada hidupnya. Ia pernah mencintai dunia ini, statusnya sebagai orang Farisi, kehormatannya dan kepatuhannya pada hukum agama. Tetapi setelah Paulus bertemu dengan Kristus, dia menganggap semua itu adalah sampah. Itu yang kita baca di pasal yang ketiga yang ke-8. Sekarang matanya tertuju kepada satu hal, yaitu menjadi warga surga yang setia di tengah dunia yang fana ini. Mengapa teks ini hari ini relevan bagi kita? Karena sering sekali kita terjebak dalam dualisme atau dualitas. Kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hati kita melekat pada hal-hal duniawi. Kita menyanyikan, ku berikan hidupku bagimu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tetapi waktu, uang dan energi lebih banyak dihabiskan untuk diri sendiri. Kita mengatakan kita rindu surga, tetapi kita takut kehilangan kenyamanan di dalam dunia ini. Maka Paulus mengingatkan kewargaan kita adalah di sorga. Ayat yang ke-20 pasal yang ketiga itu. Ini bukan sekedar status teologi, tetapi identitas yang mengubah cara kita hidup, berpikir dan bersikap di tengah-tengah dunia ini. Dunia hari ini menawarkan kepada kita kesenangan, tetapi ingatlah kesenangan itu adalah sementara. Tetapi Tuhan menjanjikan kemuliaan yang kekal. Maka kita akan merenungkan dua pertanyaan penting. Siapa yang kita teladani di dalam iman? Apakah kita mengikuti jejak mereka yang hidup bagi Kristus, atau justru meniru gaya hidup dunia yang menjauh daripada Tuhan? Yang kedua, kemana kita mengarahkan hidup kita?
Apakah kita terjebak dalam kesenangan duniawi yang fana, ataukah kita menantikan kedatangan Yesus yang akan mengubah hidup kita selamanya? Mari kita perhatikan teks ini. Yang pertama, Filipi 3:17 itu, ikuti teladan yang benar. Paulus mengajak jemaat untuk mengikuti teladan dirinya dan mereka yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Ia menekankan pentingnya terlihat kepada contoh hidup yang konsisten dan menghindari sikap yang justru menjadi musuh daripada Kristus. Kata ikutlah teladanku, Paulus di sini tidak ragu menunjuk dirinya sebagai contoh. Sesungguhnya ini bukan kesombongan, melainkan keyakinan bahwa hidupnya telah diubahkan oleh Kristus. Paulus mengatakan, ikutlah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan daripada Kristus. Artinya dia bisa menilai dirinya dan itu bukanlah satu kesombongan. Dan Paulus juga mengatakan, perhatikanlah mereka yang hidup menurut contoh. Paulus mengarahkan jemaat kepada orang-orang lain yang hidupnya setia. Mungkin orang-orang seperti Timotius, Epaphroditus, atau orang-orang pemimpin-pemimpin rohani yang lain yang dikenal jemaat Filipi pada masa itu. Mengapa Paulus bisa menjadi teladan? Karena kalau kita perhatikan, Paulus hidupnya sebelumnya adalah penganiaya daripada jemaat, penganiaya pengikut Kristus. Tetapi kemurahan Tuhan mengubah hidupnya 180 derajat. Ia rela melepaskan segala keuntungan duniawi, status, kekayaan, kehormatannya sebagai orang Farisi. Dan dia menganggap itu sebagai sampah demi Kristus. Dan dia hidup dengan tujuan tunggal, mengenal Kristus dan menjadi serupa dengannya. Jadi dari sini kemudian kita bisa memahami mengapa Paulus bisa menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dulu dia yang hidupnya brengsek, yang menganggap itu adalah satu kebenaran, kekayaan dunia ini, jabatan dan segala macam. Tapi kemudian kita melihat bagaimana dia berubah menjadi pengikut Kristus. Dan tujuannya adalah bagaimana menjadi serupa dengan Kristus dan mengenal Kristus. Itu sebabnya di tengah-tengah dunia ini kita perlu mencari memang figur atau mentor atau komunitas yang hidupnya berpusat kepada Kristus. Kita perlu mengevaluasi siapa sih yang menjadi panutan kita hari ini, siapa yang menjadi teladan bagi hidup kita. Apakah hidup mereka mencerminkan kerendahan hati dan kesetiaan kepada Injil? Ada banyak orang mengidolakan artis, pemimpin-pemimpin tertentu. Tetapi apakah mereka itu adalah orang yang memiliki kerendahan hati dan memiliki kesetiaan kepada Injil? Mengikuti teladan bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang konsistensi di dalam mengikut Kristus. Seperti Paulus, mari kita hidup sebagai warga sorga yang setia sambil menantikan hari ketika kita pulang ke rumah kita yang sejati. Yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ada kontras antara dunia dan kerajaan sorga. Itu yang dijelaskan oleh Paulus di sini. Dia mengatakan dengan tegas bahwa banyak orang memilih hidup yang berlawanan dengan panggilan Kristus. Mereka yang hidup untuk nafsu duniawi dan mengejar kehormatan sesaat tidak sadar bahwa masa depan mereka telah ditentukan untuk kehancuran. Paulus menulis dengan hati yang pedih, sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa yang dimaksud dengan seteru salib Kristus ini? Ini menunjukkan pada orang-orang yang hidup bertentangan dengan prinsip salib, yaitu penyerahan diri, pengorbanan, dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Paulus mengatakan aku sedih atau aku menangis. Paulus tidak marah ataupun menghakimi, tetapi dia bersedih. Ia tahu konsekuensi kekal daripada gaya hidup mereka, yaitu kesudahan. Jadi Paulus di sini menggambarkan ciri-ciri mereka adalah Allah mereka adalah perut mereka. Jadi mereka hidup untuk memuaskan keinginan jasmani, yaitu hedonisme dan materialisme. Perut menjadi metafora untuk nafsu dan keinginan duniawi yang tak terkendali. Kemudian kemuliaan mereka adalah aib mereka. Di sini kita lihat bahwa mereka membanggakan hal-hal yang seharusnya membuat malu. Misalnya dosa yang dianggap biasa atau gaya hidup yang bermoral. Kemudian Paulus juga mengatakan pikiran mereka tertuju kepada perkara duniawi. Mereka lebih fokus kepada hal-hal yang sementara, itu kekayaan, popularitas, kenikmatan, dan justru mengabaikan nilai-nilai kekal. Apa bahayanya hidup yang bertentangan dengan salib? Salib Kristus adalah simbol penyerahan diri dan pengorbanan. Orang yang hidup sebagai seteru salib menolak prinsip ini dan memilih hidup untuk diri sendiri.
Jadi mari kita lihat diri kita, apakah ada area dalam hidup kita di mana kita menolak untuk menyangkal diri dan memikul salib? Dan ada konsekuensi spiritual yang serius sesungguhnya. Bagaimana Paulus menangisi mereka karena ia tahu bahwa gaya hidup seperti itu akan mengarah kepada kebinasaan. Itu ayat yang ke-19 itu. Jadi mari kita serius memeriksa diri, apakah gaya hidup kita mencerminkan identitas kita sebagai warga kerajaan surga atau justru mengkhianatinya. Tangisan daripada Paulus menunjukkan bahwa peringatan ini datang dari hati yang mengasihi. Ia tidak ingin melihat jemaat tersesat dan mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, mari kita di dalam kehidupan kita menyadari bahwa identitas kita sebagai orang percaya bukanlah pada apa yang bersifat fana, melainkan pada janji kekal dari Allah. Dan kita diingatkan untuk tidak terjebak dalam pencarian kesenangan duniawi yang sesat, melainkan mengejar hal-hal yang kekal. Bukan berarti dunia ini tidak penting, bukan itu maksudnya. Tetapi mari kita fokus sesungguhnya kepada hal-hal yang bersifat kekal. Yang ketiga, menantikan transformasi terakhir saat Kristus kembali, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Paulus menulis kewargaan kita adalah di sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paulus mengatakan kewargaan kita adalah di sorga. Identitas kita sebagai orang percaya bukanlah sekedar status di bumi, tetapi kita punya kewarganegaraan, itu kewarganegaraan surgawi. Itu adalah anugerah yang diberikan lewat iman kepada Kristus. Dan Paulus mengatakan menantikan, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Penantian ini aktif bukan pasif. Kita hidup dengan pengharapan akan kedatangannya kembali. Bukan berarti kita menunggu diam saja, tetapi kita tetap beraktivitas. Dan Paulus memiliki keyakinan mengubah tubuh kita. Dia mengatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh kita yang fana, lemah dan rentan terhadap penyakit dan kematian akan diubah menjadi tubuh yang mulia, kekal dan sempurna. Inilah satu keyakinan daripada seorang Paulus. Jadi identitas sebagai warga sorga mengubah cara kita memandang diri dan dunia. Kita adalah duta kerajaan Allah di bumi ini. Maka seharusnya kita mencerminkan nilai-nilai surga, bukan dunia. Bagaimana cara kita menggunakan waktu, uang, dan talenta seharusnya menunjukkan prioritas kerajaan Allah. Mengapa pengharapan ini begitu penting? Ini memberi makna pada penderitaan yang mungkin sedang kita alami. Penderitaan di dunia ini bersifat sementara karena kita tidak selamanya dalam dunia ini. Kita memiliki pengharapan akan tubuh yang mulia, dan ini mengingatkan kita bahwa penderitaan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan. Itu di Roma 8 ayat 18. Dan kita bisa melihat bagaimana Paulus sendiri mengalami banyak penderitaan, tetapi ia tetap bersuka cita. Kenapa? Karena matanya tertuju pada pengharapan yang kekal. Dan ini juga akan menguatkan iman kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Ketika kita menghadapi ketidakadilan, kegagalan, kekecewaan, maka pengharapan akan kedatangan Kristus memberikan kita semangat atau mengingatkan kita bahwa Tuhan akan membenarkan segala sesuatu. Orang percaya yang dianiaya karena iman mereka akan tetap teguh karena mereka tahu bahwa upah mereka besar di surga. Dan ini juga akan mendorong supaya kita tetap hidup kudus. Kesadaran bahwa kita akan bertemu dengan Kristus mendorong kita untuk hidup kudus dan berkenan kepadanya. Jadi mari kita dengan kesadaran bahwa kita adalah warga sorga, maka pengharapan kita bukan kepada hal-hal duniawi, tetapi kepada janji Tuhan yang kekal. Dan ketika Kristus kembali, tubuh kita yang hina akan diubah dan kita akan memerintah bersamanya di dalam kemuliaan. Ini harus menjadi keyakinan iman bagi kita orang-orang percaya. Dan yang terakhir, yang keempat, berdiri teguh di dalam komitmen sebagai umat Allah. Pasal 4 ayat pertama. Paulus menutup bagian ini dengan seruan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah teguh dalam Tuhan, hai orang-orang yang kukasihi. Jadi Paulus menyatakan kasihnya yang mendalam kepada jemaat Filipi. Inilah hubungan yang dibangun oleh ikatan rohani dan pelayanan bersama. Dan Paulus memberikan nasihat supaya mereka tetap berdiri teguh. Dalam bahasa Yunani adalah stekete, yang mengandung makna keteguhan seperti tentara yang bertahan di medan perang. Inilah seruan untuk tetap setia, tidak goyah, dan konsisten di dalam iman. Kenapa itu penting?
karena kita sedang berada dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan. Dan iblis akan berusaha terus menghancurkan iman kita. Dan keteguhan kita dalam iman menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain. Dan ini menunjukkan bahwa iman kita bukan sekedar kata-kata, tetapi keyakinan yang hidup. Jadi kita melihat di sini Paulus mengakhiri dengan seruan yang penuh kasih, berdirilah teguh dalam Tuhan. Ini bukan sekedar perintah, tetapi undangan untuk hidup di dalam kemenangan. Keteguhan kita bukan berasal dari kemampuan atau kekuatan kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang memampukan kita. Maka marilah kita berkomitmen untuk berdiri teguh, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, Paulus berkata, sebab itu hai saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maka di akhir daripada khotbah epistel ini, saya mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah hidup kita lebih mencerminkan kewargaan duniawi atau surgawi? Apa yang perlu saya lepaskan? Dan apa yang perlu saya pegang erat untuk hidup sebagai duta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Paulus sang mantan penganiaya gereja berkata, ikutlah teladanku. Bukan karena ia sempurna, tapi karena kasih Tuhan telah mengubahnya. Hari ini kasih karunia yang sama memanggil kita untuk hidup berbeda. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk sang raja yang akan datang. Mari kita membuka hati dan pikiran kita. Biarkan firman ini mengoreksi, meneguhkan, dan mengarahkan kita pada hidup yang memuliakannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kami hari ini dikoreksi dan diteguhkan dan diarahkan supaya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.